Obi dan Bu Susi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini lagi apa nih berdua? Kayaknya sudah ngobrol asik. Ada apa nih kira-kira kalau udah tahu? Begini Pak, ini guru susah ditemui Pak. Kemarin saya sudah mencoba menemui karena di kelas saya itu permasalahan Bapak. Nah ini alhamdulillah pas ketemu malah Bapak juga posisi sedang di sini. Saya itu ada permasalahan yang menjawab pertanyaan Bu Susi. Guru sulit ditemui itu Bu Susi, Bapak. Bu Susi ya, itu Ya, ya. mohon maaf karena saya banyak kesibukan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu berkumpul kembali ya. Alhamdulillah Bapak, jadi saya sudah agak tenang ini mau cerita-cerita ke Bu Susi. Kira-kira nih Pak Obi, apa sih apa yang ingin diobrolkan dengan Bu Susi? Jadi begini Bapak, di kelas saya itu ada satu anak dan itu juga perempuan Bapak. Jadi karena mohon maaf Bapak, ini sudah kelas 6, jadi saya di sini ada kebingungan melakukan suatu tindakan. Nah, di sini kan anaknya itu minder Bapak. Jadi kan saya mau cari informasi dan juga mungkin untuk perbaikan ke depannya cara menghadapi anak perempuan yang minder itu Bapak kepada Bu Susi. Bagaimana kalau kita itu praktekkan coaching? Pak Obi sebagai coachingnya, kemudian nanti akan dibantu oleh Bu Susi sebagai coachnya, itu ya. Bagaimana ini kalau berkenan loh ya? Saya sih asalkan Bu Susinya berkenan dan juga Bapak mengizinkan, saya siap Bapak dan Bu Susi. Yang jelas Bu Susi karena di sini saya anak perempuan Pak yang sudah ada masalah. Baik, bagaimana Bu Susi? Ya, siapa? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum nanti kita pakai coaching, ini kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan untuknya Bu Susi? Ya, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ya Pak. Itu yang pertama penerapan alutsista. Yang kedua kesadaran penuh untuk mendengarkan cerita dari Pak Obi. Kemudian mencari solusi bersama Pak Obi untuk mengatasi masalah murid Pak Obi tersebut. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan nantinya kita dapat menemukan solusi bersama nih Pak Obi, Bu Susi nih. Ya Pak, itu yang saya inginkan Pak, itu biar tidak berefek lebih jauh Pak. Kalau menurut Pak Obi sendiri bagaimana? Kompetensi apa yang ingin dicapai seperti itu? Karena ketika di sini ini hubungannya dengan anak wanita, yang jelas itu orang yang sedang terbuka Pak untuk permasalahan anak saya tersebut. Karena ini kebetulan juga nanti kan Bu Susi seorang wanita, ini kan berarti apapun yang bisa saya dapatkan untuk anak tersebut Pak. Dan yang kedua, saya mencari Bu Susi itu kan dari kemarin Pak, karena juga Bapak sibuk. Otomatis kan saya mencari alternatif plan A, plan B, dan alhamdulillah Bu Susi ini pas waktu istirahat saya lihat sedang duduk-duduk, jadi saya menyempatkan agar bisa mencari solusi tersebut Pak bersama Bu Susi agar masalah saya dapat terselesaikan dengan cepat. Bapak sudah berapa tahun? Iya, benar sekali karena ini sudah kelas 6 dan perempuan juga ya Pak. Iya Pak. Iya, sudah tepat sekali yang kita cari dengan Bu Susi, sama-sama guru perempuan juga. Nah, kira-kira nih kompetensi mana yang aktif dan spesifik untuk dilakukan gimana? Ya, jadi kompetensi yang aktif dan spesifik yang dilakukan ya Pak. Itu menurut saya yang pertama itu penerapan alutsista, yang kedua berkesadaran penuh, tiga berkolaborasi, kemudian yang keempat menjadi pendengar yang baik, yang kelima menjadi pemimpin pembelajaran. Baik sekali itu. 5 poin itu sudah sangat bagus nantinya kalau ingin dicapai bersama ya. Nah, kalau menurut Pak Obi bagaimana? Kalau saya sih sama seperti yang dilakukan Bu Susi Bapak, saya itu tetapi di sini bagi saya itu kemudian kalau
setiap satu murid. Di sini kan ya saya saja kesulitan menghadapi murid perempuan, jadi saya sering mengalami karakteristik murid saya Bapak. Dan juga nanti di sini saya juga ingin agar murid itu berkembang secara optimal dan selalu merasa bahagia Pak. Saya ingin seperti guru yang dinantikan oleh murid. Nah di sini kan saya harus mengajar dengan kasih sayang dan juga sama beda-bedakan Bapak. Jadi yang kemungkinan nanti akan ada solusi kalau saya ngobrol terbuka dengan diskusi Bapak. Baiklah. Selanjutnya nih, apa sih indikator pencapaian pelaksanaan coaching yang akan kita praktekkan bersama nantinya? Itu bagaimana? Ya, jadi menurut saya indikator yang akan dicapai oleh Pak Obi ya, itu nantinya Pak Obi sudah mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan beliau tersebut. Yang kedua, solusi itu berasal dari diri Pak Obi sendiri. Yang ketiga itu murid itu akan terlayani dengan baik jika misalnya aktif dapat dilaksanakan dengan baik bermanfaat. Semoga akan tercapai semuanya ya. Amin. Nah, sekarang menurut Pak Obi bagaimana? Kalau saya itu di sini nanti, saya ingin segera membuat rencana aksi Bapak untuk segera mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Terus untuk yang kedua, yang jelas saya lebih termotivasi ketika nanti mendapat sebuah solusi. Di sini saya akan memberikan suatu pembelajaran yang menyenangkan, beberapa murid, terus memperhatikan karakteristik murid, dan yang sudah saya sampaikan tadi Pak, saya ingin menjadi guru yang disukai oleh para murid, jadi karena anda dinantikan. Iya, saya pengen seperti itu Bapak, apalagi di kelas 6 itu biar nanti setelah lulus dari sekolah itu rindu akan sekolahnya dulu Bapak. Oke, bagus sekali Pak Obi ya. Cita-cita yang sangat mulia ya, guru yang dinanti dan rindu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya dapat dirindukan oleh guru kita ya. Bapak. Pembelajaran sampaikan kepada guru. Amin Bapak. Terus yang ini satu lagi yang penting Bapak, itu kalau saya itu alhamdulillah Bu Susi mau Pak berkolaborasi dengan saya menyempatkan waktu, padahal Bu Susi itu sibuk Bapak. Dan juga mohon maaf Bapak ketika saya juga meminta bantuan dari teman-teman Bapak, ini sekedar sharing seperti ini Bapak untuk perbaikan ke depannya Bapak. Baik, saya sudah bisa paham berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susi, Pak Obi, menandakan Bapak dan Ibu sudah paham tujuan dari coaching ya kita nantinya. Selanjutnya silakan untuk praktek coaching sesuai dengan alur kita. Nanti saya sebagai observer, kemudian Pak Obi sebagai coaching dan juga Bu Susi sebagai coachnya ya. Silakan menggunakan laptop, nanti kalau ada yang penting silakan dicatat saja ya. Siap Bapak, terima kasih. Saya di sini aja ya. Siap Bapak. Bagaimana Bu Susi? Sudah siap? Ya Pak, sebentar. Oke. Persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Obi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar juga Bu Susi, alhamdulillah sehat. Tapi ini agak pusing pula. Ibu apa kabar nih? Kemarin dicari kemana sih Bu? Ya, alhamdulillah kemarin saya ikut banyak kegiatan. Jadi kemarin ada kegiatan omni kelas juga seperti itu Pak. Bagaimana katanya ada yang ingin Pak Obi sampaikan? Apa itu ya Pak? Ya Bu, ini saya mau bincang-bincang dengan Ibu obrolan tentang masalah anak perempuan kelas saya Bu. Jadi ini anak itu spesial Ibu. Saya baru tahu ternyata anak ini pintar sekali, banyak diam. Ketika presentasi kelompok itu dia terdiam di depan kelas, saat mempresentasikan, diskusi kelompok pasif. Dan ini Bu, ketika presentasi itu susah sekali untuk orang tersebut. Dalam arti untuk berbaur dengan teman-teman, tapi masih ada sih teman-teman yang mau main dengan anak tersebut. Tapi mohon maaf Ibu, namanya saya samarkan Bu, karena saya nggak
pasti langsung kok tahu anaknya ini mohon maaf lah. Yang penting nanti di sini saya ingin melatih anak itu menjadi percaya diri. Terus kemudian juga volume suaranya Bu, aduh sama gurunya kalah. Dia lebih kecil dan ketika diajak berbicara itu menunduk takut salah. Jadi saya kan bingung apakah memang takut dengan saya atau apakah saya kan sadar diri Bu, badannya besar begitu Ibu. Baik Pak Obi, jadi yang saya tangkap dari permasalahan yang dihadapi Pak Obi itu ya, jadi ada anak yang minder gitu ya Pak. Iya Bu. Saya diri kalau sedang diskusi kelompok juga kurang percaya diri untuk mempresentasikan hasil gitu ya, dengan temannya juga sepertinya ada jarak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Obi ya, apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita nantinya? Yang jelas saya ingin segera mengatasi masalah anak tersebut Ibu, karena kedepannya nanti dapat berefek di pembelajaran di kelas saya Ibu. Baik Pak, jadi Pak ingin mendapatkan solusi supaya anak tersebut bisa tampil lebih persen. Ini Pak? Iya Ibu. Iya. Oke Pak Obi, menurut Bapak, anak yang dikatakan memiliki rasa percaya diri itu yang seperti apa Pak? Yang pertama, indikasi termuda itu yang berani masuk depan kelas. Itu yang pertama. Terus untuk kecakapan yang lebih lanjut itu adalah anak itu Bu, berani menyampaikan pendapat atau yang jelas itu ngomong di depan kelas. Bagi saya itu anak sudah ngomong ya tidak tetapi berani di depan kelas itu adalah anak yang percaya diri. Jadi begitu ya Pak? Iya Bu. Selanjutnya Pak, indikator anak percaya diri itu menurut Bapak seperti apa? Yang jelas anaknya itu tenang, terus pandangannya merata itu pas sudah gede sekali itu, terus tidak gugup, kemudian dia mampu berbicara lancar, intonasinya jelas, volumenya juga keras Bu, tidak seperti anak yang satu ini. Karena ini bagi saya dia ngomong tapi yang lain tidak mendengarkan karena memang tidak terdengar suaranya itu. Iya ya. Menurut Pak Obi, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut itu minder? Jadi yang jelas menyebabkan minder itu saya lihat itu dia kalau kelompok itu kalau hanya maunya dengan ini saja seperti sahabat karibnya begitu Ibu. Jadi ketika ada pembagian kelompok yang secara acak, anak itu terlihat merasa canggung dengan temannya Pak. Ya memang sih anak perempuan ya Bu. Kalau di kelas sesuai Bapak Kepala Sekolah kita kan menyampaikan bahwa harus heterogen, tidak boleh intinya membedakan, kita harus kesetaraan gender. Nah di situ tapi terlihat anak itu canggung itu. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut itu kurang akrab dengan temannya? Kalau ini sepengetahuan saya dan ketika saya yang melihat ya Bu, anak ini kurang interaksi, dia lebih suka menyendiri. Tempat favoritnya itu pojok kelas itu. Jadi ketika teman-temannya aktif, ketika istirahat dia hanya menyendiri Bu. Nah temannya yang karibnya itu kadang kan juga pengen bermain dengan teman yang lain. Ketika teman karibnya itu meninggalkan dia hanya diam itu. Begitu itu. Jadi kalau begitu, apa yang akan Pak Obi lakukan agar anak tersebut bisa sering bermain dengan temannya, tidak sendirian lagi gitu Pak? Kalau yang jelas, pertama kemungkinan penyebabnya ruang pembelajaran yang kurang akademis, saya akan memperbaikinya itu dengan melakukan lingkungan, mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, yang kemudian ramah anak, terus kemudian nyaman, anak senang, dan di sini juga ketika saya lihat dia itu nyaman dan harmonis dengan teman karibnya, tetapi ketika teman karibnya pergi, dia itu kebingungan. Maka di situ nanti teman-teman yang lain akan saya suruh jangan menjauhi anaknya itu. Jadi nanti teman-temannya tetap saya ajak untuk
mengajak anak itu ikut di dalam permainan mereka itu depannya. Oke, Pak Obi, dari dua hal yang Pak Obi sampaikan tadi, mana nih yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan? Yang pertama yang jelas membina harmonisan dulu di kelas itu. Nanti dengan kelas harmonis, pasti kelasnya aman, nyaman, tenang. Nah, nanti ketika anak itu sudah terbiasa membaur dengan teman-teman yang lain, kemungkinan ke depannya semoga saja anak tersebut muncul rasa percaya dirinya. Nah, juga kedua nanti setelah itu saya sebagai guru, tapi di sini tetap nanti saya minta bantuan kepada guru wanita karena di sini saya harus anak-anak kelas 6 ibu sudah bubar ibu. Jadi di sini saya akan tetap lebih hati-hati untuk ke anak perempuan, tapi di situ sebagai guru saya akan memberi teladan bahwa berteman itu dengan siapa saja, tetapi tahu cara. Nah di sini agar tercipta nanti sikap saling menghormati dan juga apa teman-temannya itu kan ketika dia presentasi itu kan malah ramai di belakang karena itu suaranya yang tidak terdengar ya Bu. Jadi nanti ketika anak itu maju mungkin dengan kode seperti tepuk tangan atau kode apapun lah yang penting mengusahakan perhatian anak bahwa anak tersebut itu nanti masih jadi ketika presentasi di depan itu paling seperti itu. Baik Pak Obi, nah sekarang menurut Pak Obi menciptakan suasana yang harmonis itu yang seperti apa? Di sini saya nantinya akan menjadi komunikasi terutama itu komunikasi yang akrab terutama karena mungkin karena mereka menganggap guru dengan siswa atau murid jadi anak terkesan takut mungkin ya Bu. Nanti di sini yang jelas itu harmonis, kekeluargaan, tidak takut, kita hasilkan candaan-candaan yang berkualitas ya Bu. Dan di sini saya akan memiliki kesadaran penuh ketika saya dengan murid dan saya akan membiasakan terus bahwa HP akan saya tinggal di kantor ketika saya ngajar begitu Bu. Nah, Pak Obi, siapa yang akan Bapak ajak untuk membantu Bapak? Di sini karena ini dengan anak perempuan yang sudah saya sampaikan tadi Ibu, saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat Ibu lah terutama, terus yang di rumah sekolah kan otomatis dekat Ibu guru. Nanti ya Bu Susi jangan sungkan lah ketika saya minta bantuan untuk menangani anak perempuan di kelas saya karena anak sudah bubar, saya juga harus hati-hati. Terus yang kedua nanti saya berkolaborasi dengan orang tua anak dan yang jelas tadi sudah sampaikan teman-teman sekelas pasti akan dilibatkan itu. Oke, baik Pak Obi. Nah, sampai saat ini Pak, apa yang Pak Obi dapatkan dari percakapan kita? Di sini saya sudah mendapatkan sebuah keyakinan bahwa saya ini akan merubah anak yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri. Oke Pak Obi, mudah-mudahan lancar ya sehingga anak mampu meningkatkan rasa percaya diri dan sesuai indikator yang diharapkan dari Pak Obi. Selamat siang ya Pak Obi, sampai ketemu lagi. Iya Bu, terima kasih atas dalam hal obrolan kita yang bermanfaat untuk kedepannya. Semoga saya dapat melakukan yang terbaik untuk anak dan yang jelas masalah di kelas saya segera teratasi karena ini nanti berefek kepada yang lain dan juga saya mohon maaf sekali meminta waktu khususi yang harusnya istirahat malah saya mengajak Ibu ngobrol untuk memperbaikan pembelajaran di kelas saya itu. Tidak apa-apa Pak, sama-sama saya juga terima kasih. Semoga obrolan kita akan bermanfaat ya Pak. Ya terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah bagus banget untuk percakapan coaching khususnya dengan Pak Obi. Pak Obi sudah terbuka menyampaikan permasalahan yang ada di kelas yang tadi anak perempuan ya, anak perempuan memang harusnya juga
di atas juga oleh gurunya karena sudah masuk ya. Ya. Ini ada beberapa poin yang saya catat terkait obrolan tadi. Yang pertama yaitu Pak Obi akan meyakinkan untuk mengubah anak itu ya menjadi lebih percaya diri ya. Nah, dari obrolan yang tadi khususnya dengan Pak Obi lakukan, sekarang nih bagaimana perasaan Pak Obi setelah coaching? Alhamdulillah lebih senang, lebih lega karena saya sudah tahu solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, dan yang jelas ketika saya diterima berkolaborasi dengan Trans Jawa, Bapak itu di situ poin penting karena pasti kita tidak bisa melakukan sebuah perbaikan tanpa adanya kolaborasi dengan Trans Jawa, dengan kepala sekolah dan juga unsur lain, Bapak. Berkolaborasi ya. Nah sekarang perasaan Bu Susi setelah diajak berkolaborasi dengan Pak Obi bagaimana? Ya Pak, jadi saya merasa senang bisa membantu Pak Obi. Semoga nanti permasalahannya itu dapat terselesaikan dan meningkatkan kepercayaan diri anak tersebut. Amin. Baik, luar biasa melaksanakan praktek coaching yang sudah dilakukan Pak Obi dan Bu Susi. Nah ini menunjukkan kolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang baik di sekolahan kita nantinya ya. Nah, Bu Susi bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian Pak Obi juga sudah terbuka kepada Bu Susi ya. Nah sekarang nih ada beberapa poin observasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu tujuan. Nah, Pak Obi sebagai coach telah menyampaikan permasalahan pada Bu Susi sebagai coach secara terbuka ya. Terima kasih sudah disampaikan permasalahan tidak bisa diatasi sendiri, makanya butuh bantuan kepada Trans Jawa seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu identifikasi ya, identifikasi Bu Susi sebagai coach sudah melakukan yang membuat Pak Obi itu sebagai coach menyadari ya bahwa dirinya itu memiliki kemampuan sebenarnya untuk mengatasi permasalahannya dengan berbagai solusi agar tadi yang presentasi perempuan itu menjadi lebih percaya diri seperti itu ya Pak Obi ya. Iya Bapak. Ya, untuk rencana aksi ya, rencana aksi Pak Obi akan memberikan pelayanan pembelajaran itu ya Pak ya, yang berbeda pada murid dengan memperhatikan karakteristik murid agar murid lebih berkembang secara optimal dan merasa dia itu lebih dihargai, kemudian dia itu tidak dibeda-bedakan di kelasnya. Iya betul Bapak. Dan itu juga akan berkolaborasi dengan orang tua ya, orang tua Mbak yang tadi yang kelas 6 itu, kemudian akan mengawasi perilakunya juga di rumah seperti itu ya Pak. Iya Bapak. Iya Bapak. Kemudian nih kira-kira Bu Susi siap membantu Pak Obi atau tidak nih? Siap Pak, dengan senang hati. Baik, alhamdulillah. Nah, tanggung jawab sekarang ini Pak Obi ya akan segera melaksanakan rencana aksi dengan tujuan dan anak-anak yang lain dapat meningkatkan rasa percaya diri ya dan berdampak pada perubahan sikap dan perilaku yang ada pada murid. Nah, apakah Pak Obi sudah yakin dengan rencana aksi yang akan dilakukan Pak Obi? Saya yakin Pak, apalagi dari teman Bapak, kepala sekolah dan juga rekan guru, anak pendukung, saya yakin Pak. Baik, terima kasih Pak Obi. Nah, kemudian nih Bu Susi sudah meyakinkan Pak Obi untuk dapat mengatasi masa keterlibatan dia. Nah, kemudian adakah yang perlu ditingkatkan dalam Bu Susi dalam kegiatan coaching tadi? Oh iya, ada Pak. Kalau saya masih perlu meningkatkan kemampuan dalam memberi kompetensi diri yang dimiliki oleh Pak Obi melalui membuat pertanyaan yang diajukan lebih berbobot, singkat, dan jelas. Proses coaching yang tadi sudah dilakukan bukan bahwa peran coach Bu Susi dapat membantu coaching Pak Obi lebih mantap dalam mengambil keputusan dari solusi untuk mengatasi permasalahan tadi yang anak perempuan yang kurang percaya diri seperti itu ya Pak. Iya Bapak. Iya.
demikian yang dapat saya sampaikan Pak Obi, Bu Susi ya. Semoga nanti kita dapat terus berkolaborasi, kemudian akan mencapai pembelajaran yang maksimal bagi anak-anak kita ya. Baik, Pak Obi, Bu Susi, silakan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Mungkin saya dalam membimbing Bu Susi dan Pak Obi ada banyak salah kata, mohon maaf ya. Iya Pak. Baik, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya,